jamaah rahimakumullah, sifat-sifat orang beriman di ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Ya, yaitu alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Jadi orang yang beriman itu ya dalam sholatnya itu nih, dalam sholat itu khusyuk dia. Artinya dia fokus, dia benar-benar apa yang dia lakukan itu benar-benar ya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kalau ditanya ya, ketika orang melaksanakan sholat itu dengan benar dan tertib, apakah dia itu termasuk orang yang khusyuk? Belum tentu. Tapi paling tidak kita ada upaya ya, ada sebuah usaha memposisikan diri kita supaya sholat itu menjadi khusyuk. Kenapa? Karena bisa jadi kalau sholat itu tidak khusyuk ya tidak mungkin termasuk orang-orang yang beruntung. Karena orang yang beruntung itu kata Allah Subhanahu wa taala, ketika penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar sholatnya dalam keadaan khusyuk. Paling tidak kita ada upaya apa saja, tip-tip apa saja supaya sholat kita khusyuk. Yang pertama, maka untuk menggapai nilai sholat yang khusyuk adalah niatnya yang tepat. Apa maksud niat yang tepat? Adalah niatnya lillahi ta'ala. Kualitas niat pasti akan dibuktikan dengan tubuh kita ya. Seberat apapun kalau niat ataupun motivasi dalam diri kita itu benar, itu akan terasa mudah. Sederhana ya, hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini saja kita melaksanakan sholat Jumat ya, kalau tidak ada dorongan niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan terasa berat. Karena ini merupakan panggilan, maka niatnya karena Allah bersama-sama, maka itu adalah merupakan suatu kemudahan. Tapi terkadang kalau perbuatan ataupun aktivitas itu gampang secara logika, tapi tidak ada dorongan niat untuk melaksanakan itu, insya Allah akan terasa berat. Maka satu upaya untuk menggapai niat, untuk menggapai sholat kita khusyuk, maka luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga memerintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah itu tidak memerintahkan kalian untuk taat kepada Allah kecuali motivasinya, dorongannya adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat ikhlas, tantangan apapun dia akan terobos. Hujan dia akan hadir, angin datang dan sebagainya, godaan dia akan hadir. Kenapa? Karena dia pengen dinilai bukan oleh manusia tetapi Sang Maha Melihat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, upaya untuk menggapai nilai sholat yang khusyuk adalah tepat tempat. Hadirin jamaah rahimakumullah, khususnya buat laki-laki, tiada lain tempat yang terbaik adalah masjid. Karena memang dalam sholat itu ya tantangannya luar biasa ya. Kalau dengan ada dalam riwayat bahwa ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, nilai pahalanya besar sekali sampai 27 rakaat. Bisa jadi kalau seandainya tempat kita ya tidak memadai, bahkan ya mengundang kebisingan dan sebagainya, saya yakin apa yang kita lakukan khususnya sholat tidak mungkin mendapatkan nilai kekhusyuan. Lalu yang ketiga, untuk mendapatkan nilai khusyuk dalam ibadah sholat, satu upaya untuk kita yaitu adalah tepat saat atau tepat waktunya ya. Ini juga Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan dalam surat An-Nisa, innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Maksud ayat di sini adalah bukan hanya tepat kaitan dengan waktunya, tapi bagaimana kita memposisikan waktu-waktu itu ya. Seperti halnya hari ini ya, ataupun bulan-bulan ini, waktu sholat itu agak maju memang. Maka ketika kita membuat strategi, oh kalau duhur itu jam hari ini jam 12 kurang seperempat, maka orang yang mampu memanage waktunya dia akan mempersiapkan bagaimana kondisi supaya ketika pas di jam itu dia siap ya. Sederhana aja ya, kalau ada anak yang mau ulangan, mau ujian, ataupun mahasiswa mau ujian, sudah dikasih informasi bahwa ujian itu besok ya, maka kalau seandainya dia tidak mampu menyiapkan waktu dan sebagainya, bisa jadi kelimpungan dan sebagainya. Kita pun juga demikian. Ketika kita melaksanakan sholat, oh subuh itu jam 4:30, maka dipersiapkan pakaiannya, baju dan sebagainya, sehingga kita siap ya. Apa yang kita bisa kita lakukan ketika kita sholatnya
terburu-buru dan sebagainya, maka tidak mungkin derajat khusyuan dia akan dapatkan. Lalu yang keempat, tentunya kita berusaha untuk menggapai sholat yang khusyuk adalah tepat kaifiat. Nah, ini juga sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Hari ini Rasulullah SAW sudah meninggalkan kita. Bagaimana caranya shollu kama ra'aitumuni usolli? Jadi adalah kita belajar dan belajar, sehingga ya sholat kita benar-benar sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW takbir, ruku dan sebagainya. Bahkan di dalam sholat itu Rasulullah SAW ya memberikan penjelasan dengan begitu detail sekali. Bagaimana kita mau sholat khusyuk ya, sementara kita nggak pernah mempelajarinya. Bahkan apa yang kita baca tidak paham. Saya pikir nggak mungkin dia khusyuk. Ya, kalau orang benar-benar mendalami kaifiat Rasulullah SAW dari mulai takbir saja, dia sudah menyerahkan ya dua tangannya, bentuk penyerahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allah yang maha besar, yang lain kecil, pekerjaan kecil, semua ditinggalkan. Maka dari makna itu saja insya Allah orang tersebut akan berupaya menjadi orang yang khusyuk. Oleh karena itu para jamaah sekalian, saya mengajak kepada saya pribadi, mari sama-sama posisikan diri kita menjadi orang-orang yang beruntung, yaitu orang beriman. Salah satunya adalah menggapai nilai sholat yang khusyuk. Dengan cara apa? Luruskan niat kita ketika kita melaksanakan sholat lillahi ta'ala. Lalu yang kedua, pandai-pandailah kita mengatur strategi waktu-waktu sholat sehingga kita siap untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga, tempatnya juga harus memang kondusif sehingga kita berkholwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar siap. Lalu yang keempat, mari sama-sama belajar bagaimana sholat menurut Rasulullah SAW, sehingga insya Allah jelaskan itulah termasuk mereka orang-orang yang qad aflaha, orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya.